Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah semoga muliakan, pada kesempatan kali ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bisa kembali belajar, kita bisa menuntut ilmu, belajar dari salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, bersama salah satu ulama yang luar biasa, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita bisa lakukan itu di salah satu hari-hari terbaik, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bersama bab sabar, hadis yang ke-46, hadis yang menjelaskan bagaimana tips menahan marah. Tips menahan marah. Ini hal yang penting karena kita tahu marah itu menjadi penyebab berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kezaliman, kecelakaan, dan kehancuran. Maka upaya untuk menghilangkan akar masalah sangat diperlukan, dan akar masalahnya adalah marah. Akar masalahnya adalah marah. Dan di hadis inilah kita mendapatkan tips langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tips bukan dari seorang ulama lagi, bukan dari seorang expert lagi, tapi langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama hadis Sulaiman bin Surad. Mari kita sama-sama menikmati hadis ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam. Wa'an Sulaiman bin Surad, beliau mengatakan, dan dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu ta'ala anhu, qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani, dan ada dua orang yang saling mencela. Ada dua orang yang saling mencela. Si A mencela si B, B mencela si A, saling mencela. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu, dan salah satu di antara dua orang ini wajahnya udah memerah dan urat lehernya sudah menegang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang apabila dibaca oleh orang tersebut, maka ia
atau apa yang dia rasakan akan hilang, apa yang dia alami akan hilang, marahnya akan hilang, marahnya akan reda, marahnya akan teredam. Saya tahu sebuah kalimat yang apabila dibaca oleh orang yang lagi marah tersebut, yang wajahnya memerah dan urat lehernya menegang, itu bisa menghilangkan emosi tersebut. Itu bisa menghilangkan emosi tersebut, menghilangkan amarah itu. Satu kalimat, jemaah. Satu kalimat. Apa kalimat tersebut? Mari kita simak. Nabi SAW mengatakan, "Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid." Kalau dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sekali lagi, kalau dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid, maka marahnya akan hilang. Apa yang dia rasa itu akan hilang dari dirinya. Faqala lahu, faqalu lahu, maka orang-orang yang mendengar sabda Nabi SAW di atas itu menyampaikan ke orang itu yang lagi marah, idan Nabi SAW qal, sesungguhnya Nabi SAW bersabda dan menyampaikan, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, itulah tips dari Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita berinteraksi dengan hadis ini. Yang pertama, mari kita berkenalan dengan rawinya. Rawi bernama, rawi dari sahabat ya, Sulaiman bin Surat bin Al-Jaun bin Abil Jaun Al-Azdi, salah satu sahabat yang merupakan tokoh dan pembesar di kaumnya. Jadi Sulaiman bin Surat. Dan Sulaiman bin Surat ini itu nama aslinya Yasar. Yasar, kiri gitu ya. Dan diganti sama Nabi. Sebagaimana Nabi punya kebiasaan kalau bertemu dengan sahabat yang namanya nggak bagus, maka beliau ganti. Jadi dari Yasar ke Salman gitu loh. Diganti sama Nabi SAW. Jadi sekali lagi, dari Yasar ke Sulaiman, mohon maaf, bukan ke Salman ya, Sulaiman bin Surat. Jadi dari Yasar ke Sulaiman, Sulaiman bin Surat. Dan itu sunnah Nabi SAW. Dapat nama buruk ganti, dapat nama buruk ganti. Dan begitu juga kita, kalau kita merasa nama kita buruk, coba dipikirkan untuk ganti gitu loh. Misalnya ada orang namanya Fir'aun, ya diganti lah, jangan Fir'aun gitu loh. Ada namanya Jahannam. Kenapa Jahannam? Ibu saya tuh terinspirasi dengan Al-Quranul Karim. Itu Jahannam tuh neraka namanya. Ada namanya Al-Baqarah, karena merasa itu surat yang bagus. Iya, surat bagus, tapi jangan dikasih Al-Baqarah itu sapi betina gitu loh. Jadi itu yang perlu kita camkan. Kalau namanya tidak bagus atau kurang tepat, sebaiknya kita ganti dari Yasar ke Sulaiman. Dan hadirin Allah, Sulaiman bin Surat bin Al-Jaun bin Abil Jaun itu salah satu sahabat yang tinggal di Kufah, dan orang yang punya agama yang bagus dan ibadah yang kuat.
dan kedudukan yang tinggi, dan punya suara di kaumnya. Jadi Sulaiman bin Surat ini itu punya suara di kaumnya, punya kedudukan yang tinggi, dan ibadahnya kuat. Dan itu benar sekali, kalau kita ingin punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat dan suara yang didengar yang berpengaruh, maka tipsnya adalah perkuat iman dan ilmu kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilman dan berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Ditinggikan derajat itu dengan iman dan dengan ilmu, bukan dengan harta, jemaah. Bukan sebatas dengan popularitas. Dan Allah menghibur orang-orang beriman dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Anda jangan merasa rendah, kalian jangan pernah merasa rendah, dan jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kalian itu tinggi jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian beriman, jangan pernah merasa rendah, jangan minder, jangan sedih, karena kalian itu tinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian itu tinggi. Dan bukan juga menyombongkan diri, tidak, tapi kita bermain sesuai dengan level yang Allah berikan kepada kita. Jangan minder. Walaupun kita nggak punya uang, kita di PHK, status sosial kita buruk, atau status ekonomi kita buruk di tengah-tengah keluarga besar kita, salary yang paling kecil ya kita, tapi selama kita beriman, bertakwa pada Allah, jangan merasa rendah, jangan pernah merasa rendah. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian itu tinggi jika kalian beriman. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, contohnya adalah Sulaiman bin Surat, dan beliau salah satu pendukung Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal dan Siffin. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan Sulaiman bin Surat itu wafat di tahun ke 65 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Itulah kira-kira gambaran perawi kita Sulaiman bin Surat. Sekarang kita masuk ke faedah hadis tersebut. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini pelajaran bagi kita bagaimana para sahabat itu berusaha bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha mendekat, berusaha duduk bareng. Karena duduk dengan Nabi SAW artinya ilmu, artinya iman, artinya hikmah. Duduk bersama Nabi SAW itu ilmu semua. Tidak ada gibah, tidak ada celah, tidak ada fitnah, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada bercanda yang kelewatan, tidak ada kekerasan. Yang ada kelembutan, kesantunan, adab, ilmu, hikmah, iman. Nah, begitu juga dengan kita. Hendaknya kita bermajelis atau duduk dengan orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW. Betul, bermajelis dengan Nabi udah gak mungkin, tapi bersama dan duduk dengan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi itu masih mungkin. Duduklah dengan mereka, asal benar-benar mengamalkan, bukan hanya casing, bukan hanya klaim, bukan hanya slogan kita ngikutin sunnah, tapi apakah
orangnya itu sesuai dengan klaimnya apa tidak. Dan tidak ada yang maksum, tidak ada yang sempurna, pasti setiap kita terjatuh dalam kesalahan. Tapi poinnya adalah dia berusaha nggak ngikutin sunnah Nabi SAW, berusaha ngamalin apa enggak. Kalau iya, duduk sama dia, banyak mendekat kepada dia, tanya, bicara. Itu ilmu dan hikmah insyaallah ta'ala. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, para ulama menjelaskan bahwa Nabi kita SAW itu senantiasa berusaha memberikan resep yang cocok di setiap masalah. Senantiasa berusaha memberikan solusi ketika melihat ada masalah. Dan resep beliau sangat jitu. Beliau masuk ke akar masalahnya, bukan hanya sekedar kulitnya, casingnya, permukaannya, tapi akar masalah. Hadirin Allah muliakan, ketika melihat ada dua orang yang saling mencela dan salah satunya wajahnya udah merah, terus urat lehernya sudah menegang, maka tipsnya adalah hilangkan amarah tersebut. Sebelum kita bicara, duduk masalahnya, duduk yang dipeributkan tuh apa? Karena sepelik apapun kasus dan konten, kalau dua-duanya hatinya tenang, nggak pakai marah, itu enak, itu nyaman. Jadi yang membuat orang menegang itu seringkali bukan karena kasusnya berat atau ringan. Kita tahu di banyak daerah cuman gara-gara uang 5.000, 10.000 itu bisa tusuk-tusukan. Hadirin Allah muliakan. Jadi yang menjadi PR itu marahnya. Yang menjadi PR itu marah. Kalau marah, masalah kecil aja bisa rame. Dan masalah besar tanpa marah itu bisa kecil. Lihat bagaimana ketika sahabat Nabi SAW, Ma'iz misalnya, atau Qamidiyah, atau Juhainah, itu melapor kepada Nabi bahwa mereka telah berzina. Nabi SAW tidak. Ketika Nabi bisa menghilangkan amarah dan mengendalikan, Nabi menyelesaikan dengan tenang saja. Setelah perang Uhud, itu masalah besar, kekalahan, korban 70 orang. Tapi Nabi nggak teriak-teriak, nggak ngamuk sama pasukan pemanah, terus nggak bicara, ini gara-gara ente semua nggak taat sama saya, kita kalah kan? Nggak, biasa aja. Biasa aja. Bukan berarti nggak memandang serius, tapi tenang. Padahal perang Uhud kerugiannya besar sekali jamaah. Sulhul Hudaybiyah yang terkesan merugikan, Nabi tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah difitnah, Nabi tetap juga tenang, bisa mengontrol walaupun berat sekali pada saat itu.
Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang perlu kita camkan. Jadi bukan ketika lihat orang marah segala macam, jangan fokus ke masalahnya apa, tapi hilangkan amarah dulu. Itu Nabi SAW. Hilangkan amarah dulu, baru kita bahas masalahnya apa. Hilangkan amarahnya dulu. Oke, jangan ada marah. Siap, setuju? Ya, alhamdulillah, tenang. Oke, ini masalahnya apa? Ya, kita dalam kehidupan rumah tangga banyak kita berantem ribet tuh, jelimet. Itu kan gara-gara masalah-masalah kecil. Karena masalah-masalah kecil, bukan masalah besar yang pelik, masalah kecil. Masalah taruh handuk di mana lah, kadang-kadang sepatu hilang, maksudnya bukan hilang, salah naruh gitu, kunci mobil nggak ketemu gitu. Istri pulang lupa isi bensin, suami begitu empty tank marah sebetulnya. Istri minta dibeliin tas, suami telat pulang. Kita belum masuk benar atau salah ya, tapi kalau disikapi dengan tanpa marah, itu akan banyak terurai. Itu akan banyak hal yang terurai. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Nabi SAW, kemampuan beliau melihat solusi dalam sebuah masalah dan bicara akar penyakitnya, bukan simptomnya. Sama ketika orang terdekat kita panas, itu tenang dulu, itu simptom. Ini kenapa nih panasnya? Jangan langsung dikasih obat penenang atau penurun rendah panas terus gitu selama seminggu. Lihat, oh ternyata ada infeksi di kakinya, luka. Ya udah, keringkan aja itu, insya Allah panasnya akan hilang, bismillah. Jadi akarnya itu apa? Akar rame, ngotot, wajah merah segala macam, itu bukan masalahnya, itu amarahnya. Itu amarahnya. Kalau kita bisa mengontrol amarah, maka masalah sepelik apapun itu akan tenang, akan nyaman. Itu luar biasa. Dan banyak kasus demikian. Ada kasus-kasus yang besar, yang sensitif segala macam. Itu bisa diselesaikan dalam hitungan menit yang singkat karena dua-duanya tidak marah. Dan ada banyak kasus yang sederhana itu bisa sampai bukan 1-2 jam, berpekan-pekan gara-gara emosi dan marah. Maka Nabi SAW mengajarkan kita, lihat bagaimana menghilangkan marah, bukan masalahnya dulu diselesaikan. Kalau masalahnya berusaha diselesaikan sambil marah-marah, nggak bisa, udah nggak bisa. Kan yang dikasih petunjuk apa sama Allah? Masih ingat nggak surat Al-Baqarah 155, 156, 157? Yang dikasih petunjuk adalah orang-orang yang sabar. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di akhir 157-nya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Untuk menyelesaikan banyak masalah kita butuh petunjuk gitu. Kita butuh hidayah, petunjuk dari Allah. Dan dikasih petunjuk dan hidayah itu yang sabar, bukan yang marah-marah. Nggak ada orang-orang yang marah-marah itu
marahlah kalian, niscaya akan dapat petunjuk. Itu ayatnya surat berapa, ayat berapa? Ya, dapat petunjuk itu yang sabar, yang nahan. Maka biar masalah selesai, kita tahan dulu emosi kita. Jadi jangan, misalnya suami istri, kamu maunya apa sih? Jangan nanya maunya apa dulu. Coba kita tenang, kita hilangkan amarah kita dulu. Ya. Amarah harus diselesaikan dulu. Baru mari kita bicara. Jadi amarah selesaikan dulu, udah semua selesai. Oke, kita bicara. Apa masalahnya? Itu hadirin. Itu konsep yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Itu poin-poin yang berikutnya, jamaah sekalian. Pelajaran yang berikutnya, bahwa resep mengobati marah, meredam marah dan menghilangkan marah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu resep terampuh. Resep terampuh. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan innal ghadaba min naza'ati syaitan. Marah itu bagian dari godaan-godaan syaitan, serangan-serangan syaitan. Jadi cara menghilangkannya ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu kita terpancing, kita marah sama anak kita, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pengen marah sama supir kita karena dia salah jalan, udah salah jalan, masuk ganjil genap, hari ini ganjil, plat kita genap, udah semua kena deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah resep menahan marah. Hadirin Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah coba praktekkan Ustaz, tapi nggak berhasil. Tapi tidak berhasil. Nah, apa yang salah dong jamaah? Maka ada yang bilang, justru suami saya tambah marah Ustaz. Emang gimana caranya Mbak? Iya, pasti saya kan marah, dia juga marah, lagi rame nih. Ya udah, aku ingat aja kajian waktu itu. Aku bilang depannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ngamuk. Emangnya gue setan apa? Tambah marah Ustaz, bukan selesai. Jadi kok bisa? Apakah resepnya keliru? Resepnya nggak keliru. Resepnya keliru. Kita yang keliru. Kita yang salah racikan. Kita yang salah racikan. Hadirin Allah muliakan. Simak apa yang dikatakan ulama kita. Seperti yang dijelaskan At-Tufi. Beliau Imam At-Tufi menyatakan, aqwal asya' fi daf'il ghadabi istihdharu tauhidil haqiqi
Masya Allah. Resep terbaik untuk menolak amarah dan menghilangkan amarah adalah menghadirkan tauhid yang hakiki, tauhid yang sejati. Itu tauhid yang sejati. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan sebatas kalimat. Ini tentang tauhid. Ini tentang tauhid. Maka kita harus hayati. Kata At-Tufi rahimahullah, wa huwa alla fa'ila illallah. Semua yang terjadi ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu fa'ilin ghairuhu fa huwa alatun lah. Dan setiap pihak yang terkesan pelaku itu hanya media atau alat saja, alat. Faman tawajja ilaihi bimakruhin min jihati ghairihi fastahdara anna Allah law syaa lam yumkin dzalikal ghair minhu indafa ghadabuh. Dan maka barang siapa yang kembali kepada Allah, yang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang dia tidak sukai dari arah selain Allah, lalu dia tanamkan perasaan Allah ini, kalau Allah kehendaki nggak mungkin ini kejadian. Artinya dia bisa gituin saya, itu pasti karena kehendak Allah. Pasti karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendaki nggak mungkin terjadi. Masih ingat akhir surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan apapun yang kalian inginkan tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini udah Allah kehendaki. Wajah li'annahu law ghadiba wal halatu hadhi kana ghadabu ala rabbih azza wa jal. Jadi kalau dia tetap marah dalam kondisi bahwa apa yang terjadi itu kehendak Allah, maka tanpa sadar dia tuh marahnya sama Allah. Karena ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kehendaki. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat iman kepada takdir? Ini tentang ilmu Allah, ini Allah catat di Lauhil Mahfuz. Lalu ini tentang kehendak Allah, lalu ini tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita marah karena apa sih? Karena sebuah kejadian kan. Kita marah kan karena sebuah kasus. Nah, kejadian kasus itu kan nggak mungkin terjadi kecuali Allah ketahui, telah dicatat di Lauhil Mahfuz, lalu dikehendaki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita marah, hakikatnya kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Oh, khilaful ubudiyah. Dan itu bertentangan dengan proses penghambaan, bertentangan dengan konsep penghambaan, bertentangan dengan status kita sebagai seorang hamba. Kan kita hamba, masa kita marah? Hamba itu nerimo, hamba itu nurut. Ya hamba, ya udah. Hadirin Allah muliakan. Jadi nggak cocok. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Jadi pemicu amarah, pemicu kita marah, ya apa? Ya suamilah nyebelin gitu loh, suamilah telat pulang, atau istrilah yang nggak kurang berkhidmat, atau anak-anak lah nggak mau diatur, atau orang tua yang nggak bisa ngerti kita sebagai anak. Itu semua Allah ciptakan sebagai ujian buat kita. Ujian apa? Atas birun, ujian penghambaan, ujian ibadah,
Dan ibadah yang dimaksud adalah kesabaran. Atas birun, sabar nggak? Dan sabar kan ibadah. Sabar itu ibadah. Atas birun, sabar nggak? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu itu maha melihat. Jadi ketika kita ribut sama tetangga, sebenarnya isunya bukan tetangganya. Kejadian itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ibadah kita. Ketika kita berantem sama istri atau berantem sama suami, itu jadi masalah bukan suami kita, yang jadi masalah bukan istri kita. Kejadian itu Allah takdirkan untuk menguji sabar nggak, menguji kesabaran kita dan ibadah kita. Maka orang yang marah, dia menabrak konsep penghambaan itu sendiri. Orang yang marah itu sama saja menentang peribadatan itu sendiri tanpa dia sadar. Ini yang perlu kita renungkan. Kembali kepada surat Adz-Dzariyat 56. Awal dari semua ini terjadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah. Ini hal yang perlu ditekankan. Makanya setelah itu Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah memberikan catatan, wa bihadza yadhharu sirr fi amrihi sallallahu alaihi wasallam alladhi ghadiba bi an yasta'idza minasyaitan. Dari sinilah terlihat, terungkap rahasia dari perintah Nabi SAW kepada yang lagi marah untuk beristi'adzah, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini rahasianya, kata Ibnu Hajar rahimahullah. Li'annahu idza tawajjaha ila Allah fi tilkal hala bil isti'adzah bihi minasyaitan amkanu istihdzar ma dzukir. Wa idza istamara syaitan mutalabbisan mutamakkinan min al-waswasah lam yumkinhu min istihdzar syai'in min dzalika wallahu a'lam. Karena kata Ibnu Hajar rahimahullah, ketika Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu karena jika seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masalah, terprovokasi emosi dan amarah, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristi'adzah dari syaitan, maka ketika dia kembali kepada Allah, itu memungkinkan dia menghadirkan perasaan apa yang dijelaskan Imam At-Tufi tadi. Oh, ini ibadah. Ini ujian. Wa idza istamara syaitan mutalabisan mutamakkinan minal waswasah, dan apabila syaitan terus menggoda dia dan menguasai dia, maka dia nggak mungkin bisa menghadirkan konsep yang tadi dijelaskan tersebut. Sehingga artinya, sekali lagi, jadi poinnya adalah ada masalah nih, gitu loh, ada masalah. Nah, syaitan tuh berusaha menguasai kita dengan membakar api emosi, amarah dan seterusnya. Tujuan syaitan adalah agar kita tidak menyadari konsep penghambaan, agar kita tidak menyadari dan lupa konsep peribadatan, agar kita lupa apa tujuan hidup kita, lupa hal yang sangat sederhana, dan kita lupa hal yang sangat basic dalam kehidupan ini. Apa sih tujuan hidup kita? Beribadah, kan? Nah, begitu kita lupa, maka kita akan terpancing. Kita akan terpancing. Kita akan terpancing. Gue harus kasih dia pelajaran, bro. Tujuan hidup lo bukan kasih quote and quote pelajaran ke orang-orang yang bermasalah dengan lo, misalnya gitu. Tujuan hidup lo itu beribadah. Dicek dulu itu perintah Allah atau bukan. Bisa jadi ya kasih shock terapi, tapi kalau ya, caranya bagaimana?
nggak bisa menghalalkan segala cara. Jadi, oh ini dalam jamaah sekalian, dalam. Jadi lagi-lagi kunci dan resep menghilangkan marah adalah tauhid yang sejati. Jadi hanya orang-orang yang belajar tauhid dan mengamalkan tauhid, orang-orang yang bisa menahan marah, yang tenang, yang sabar, yang tidak terprovokasi. Hanya mereka. Dan kalimat ini bukan sebatas ucapan auzubillahi minasyaitonirrajim tanpa makna. Ini maknanya jelas. Syaitan yang berusaha melupakan kita dari konsep ini. Syaitan yang berusaha menghilangkan fokus dan konsentrasi kita. Maka kita minta pertolongan kepada Allah untuk melindungi kita dari syaitan-syaitan tersebut. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, agar ini berhasil, kita harus kembali meresapi apa makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim tersebut. Karena ini bukan hanya sekedar baca, tapi ada maknanya. Dan telah kita bahas waktu kita membahas kajian tafsir di Ramadan ya, bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan a'udzu itu bermakna yang pertama sitar, penghalang, pembatas, penghalang dan pembatas. Orang yang meminta perlindungan berarti dia minta pihak tersebut menjadi penghalang dia dari yang dia takuti, dari musuhnya atau lawannya. Maka orang yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan yang terkutuk, maka dia akan selalu berusaha menjadikan batasan-batasan Allah sebagai jalan hidupnya. Kan sitar sebagai pembatas. Jadi dia nggak akan offside, dia nggak akan lewati batasan-batasan Allah. Dan dia selalu berada di belakang ketentuan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta perlindungan selalu ambil posisi di belakang penghalang tersebut atau pihak yang diminta perlindungan. Anak kecil ketika minta perlindungan ke ayahnya karena ketakutan melihat seorang dokter anak misalnya, maka dia akan mengambil posisi di belakang ayahnya. Ayahnya dijadikan penghalang antara dia dengan sang dokter. Ya, begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar bertauhid, kita harus jadikan Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di depan kita dan kita ada di belakang. Kita ada di belakang. Jadi harus ada di belakang Allah. Dalam arti belakang tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, a'udzu itu perlindungan itu artinya selalu ingin dekat dan tidak ingin menjauh. Orang yang meminta perlindungan itu nggak mau jauh-jauh, dia berusaha dekat dan dekat. Ada seorang wanita pergi ke polsek karena merasa terancam mau diperkosa. Maka ketika Pak Polisi suruh dia pulang, udah pulang aja Mbak ke rumah, insya Allah nggak ada apa-apa. Dia nggak mau. Boleh saya bermalam di kantor sini aja nggak? Dia nggak mau jauh-jauh, karena dia minta perlindungan kepada Pak Polisi. Maka dia nggak mau jauh-jauh dari polisi dan kantor polisi. Dan begitu juga orang yang benar-benar mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaannya, sudahkah kita mendekat kepada Allah? Kan kita minta perlindungan kepada Allah. Yang minta perlindungan mendekat dong. Rajin ibadah.
Jadi bukan hanya ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, tapi di samping itu kita harus rajin ibadah kepada Allah. Itu minta perlindungan. Dan jangan jauh-jauh dari tuntunan Allah. Jangan jauh-jauh, mendekat. Nah, kalau kita bisa terapkan ini, maka insya Allah Allah akan jaga kita dari syaitan. Dan kalau Allah jaga kita dari syaitan, maka kita bisa fokus dan konsentrasi untuk memahami bahwa kejadian ini atau kasus ini hanyalah ujian penghambaan dan ujian ibadah dari Allah kepada kita, sehingga kita sikapi dengan sabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi bukan hanya auzubillahi minasyaitonir, bukan auzubillahi minasyaitonir, bukan auzubillahi minasyaitonir tanpa ada makna. Ini maknanya dalam. Sekali lagi, resep terbaik untuk menghilangkan amarah adalah tauhid. Tauhid yang sejati. Makanya kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena syaitan yang menghilangkan konsentrasi tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang hendaknya kita amalkan. Begitu ada pemicu amarah, ingat, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mendekat kepada Allah, dan jangan jauh-jauh kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, berada di belakang agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan urai dan kita bisa, tujuan ini semuanya hanya ingin menguji ibadah kita dan kesabaran kita. Maka fokus sabar dan ibadah, maka semua insya Allah akan terurai, semua akan diberikan jalan keluar. Inna nasra ma'as sabar, sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Begitu kita digelapkan oleh syaitan, maka kita lupa konsep ini, dan begitu lupa konsep ini, kita akan salah melangkah, dan begitu salah melangkah, langkah yang mengedepankan ego, amarah, emosi, maka akhirnya menimbulkan masalah baru yang seringkali lebih parah daripada yang sebelumnya, dan sehingga menjadi benang kusut yang tidak bisa diurai. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Dan ini luar biasa. Ternyata bukan hanya sekedar ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tanpa makna, tanpa arti, tapi maknanya sangat dalam, sebagaimana dijelaskan Imam Tufi, dijelaskan Ibnu Hajar, dijelaskan Nawawi tadi, dan para ulama-ulama lain rahimahullah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Dan sebelum kita tutup, saya ingin ingatkan bahwa kita berada di hari yang luar biasa, tanggal 9 Dzulhijjah, dan mulai dari subuh tadi kita tahu para ulama menganjurkan kita untuk bertakbir muqayyad setiap selesai sholat wajib. Maka sudah bisa kita baca di pagi tadi subuh, nanti zuhur, lalu ba'da asar, nanti ba'da maghrib, sampai di hari ke-13 ba'da asar, di hari ke-13 ba'da asar. Lalu juga bertakbirlah takbir mutlak dimanapun dan kapanpun, selagi kita punya kesempatan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jangan lupa kita berpuasa di hari ini, puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Dan jangan lupa juga bahwa hari ini hari Kamis, hari ini adalah hari Kamis juga, dan Kamis hari yang luar biasa. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan diangkat, dan ada puasa Senin Kamis. Jadi kita bisa gabungkan antara puasa Arafah dan puasa Kamis insyaallah taala. Apalagi kita tahu niat puasa sunnah itu bisa setelah subuh, selama kita tidak makan atau selama kita belum makan atau tidak makan dari subuh tersebut. Jadi sekali kita bisa gabungkan dua niat antara Arafah dan Kamis, sehingga pahala semakin besar
Lalu perbanyak ibadah di hari ini, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak takbir. Ini hari yang luar biasa, hari yang luar biasa. Lalu banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari khususnya kapanpun kita bisa berdoa, kapanpun. Tapi khususnya pada zuhur sampai maghrib. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian para salaf, sebagian para ulama klasik kita, seperti Abdullah bin Abbas ketika berada di Basrah. Lalu itu juga dilakukan oleh Yahya bin Ma'in, dilakukan juga oleh Imam Muhammad bin Munkadir, dan Imam Ahmad ketika ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan la ba'asa, gak ada masalah. Dan doa yang luar biasa di hari ini jamaah sekalian. Maka mintalah kepada Allah, mulai dari hal-hal yang dianggap sepele maupun hal-hal besar. Dan banyak orang sudah membuktikan, banyak orang yang sudah membuktikan. Ada jamaah itu beliau sakit pinggang, itu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hilangkan sakit pinggangnya. Subhanallah, Allah hilangkan sakit pinggangnya. Cuma sederhana, sakit pinggang dihilangkan oleh Allah. Saya tahu juga ada jamaah haji di duha, belum masuk zuhur loh ya, di duha dia nggak dapat tenda, dia doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia dapat tenda yang luar biasa pada saat di Arafah. Sampai orang mendoakan orang tuanya, dan orang tuanya dapat hidayah di hari tersebut. Oleh karena itu, mintalah, dan mintalah. Ini hari yang luar biasa. Khairu doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Doa pada hari Arafah bagi yang wukuf, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi yang tidak haji, sebagaimana keterangan Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in tadi, Al-Hasan, lalu praktek dari Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Dan juga ini fatwa Syekh Fauzan dan ulama-ulama yang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, maksimalkan. Kita berada di hari yang sangat spesial. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.